podcast yang membahas tentang lingkungan dan bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik di lingkungan kita, terutama tentang sanitasi dan kesehatan lingkungan bersama saya Rina Nurhayati. Halo teman-teman semua, selamat datang di Podcast Santun. Podcast ini membahas tentang sanitasi dan kesehatan lingkungan, di mana kita membahas tentang berbagai macam pengelolaan lingkungan, baik itu pengelolaan sampah, limbah domestik maupun limbah non-domestik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, baik untuk kesehatan di lingkungan diri sendiri maupun lingkungan masyarakat. Oke, di sini saya tidak sendiri karena saya bersama dengan Mas Iwan Harwidian Maharisma. Biasa saya manggilnya Mas Iwan. Oke, Mas Iwan, apa kabar? Baik, Mbak Rina. Mbak Rina gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya. Tetap sehat. Oke. Di tengah pandemi ini tetap harus semangat. Iya, benar supaya banget. Tetap imun tetap terjaga. Oke, benar. Harus tetap semangat, tetap bahagia yang pasti. Siap, ya. Oke. Ya. Ini Mas Iwan, terima kasih banget karena telah bersedia bergabung di Podcast Santun, yaitu tentang berbagai macam pengelolaan lingkungan yang saat ini sangat penting banget di lingkungan kita. Sekarang saya mau tanya kesibukan Mas Iwan dulu. Jadi Mas Iwan ini sekarang kesibukannya apa aja sih? Alhamdulillah, meskipun di tengah pandemi kita tetap harus beraktivitas, tetap harus berkarya, tetap harus produktif. Kami tetap masih di edukasi, di pendidikan kepada masyarakat, pendampingan kepada masyarakat masih tetap jalan. Oke, keren banget Mas Iwan, keren banget. Memang saya udah lama kenal Mas Iwan dan memang dedikasinya tentang lingkungan tuh oke banget. Dan saya mau tanya, ini penasaran banget nih. Pasti para pendengar dan yang mengikuti Podcast Santun juga penasaran. Apa sih yang membuat awal mula Mas Iwan ini peduli, tertarik dengan lingkungan tuh apa sih? Ya, lingkungan itu menurut saya suatu hal yang tidak bisa dipisahkan sama kehidupan kita, terutama masalah sampah. Karena alhamdulillah ini adalah tahun ke-12 saya mengenal tentang sampah. Oh, yes, salah satu motivasi terbesar saya, Mbak Rina, tentang sampah ini sebetulnya sampah itu sebetulnya juga berdoa. Sampah itu berdoa, doanya tahu Mbak Rina? Nggak tahu tuh, apa itu? Nah, itu sesuai dengan singkatannya SAMPAH. S semoga, A-nya Allah, M-nya melimpahkan, P-nya pahala, A-nya atas, hanya hambanya. Masya Allah. Jadi sampah itu berdoanya apa? Semoga Allah melimpahkan pahala atas hambanya. Hambanya yang apa? Yang mau mengelolanya dengan baik. Ya itulah salah satu motivasi saya, kita harus sama-sama mengelola sampah. Oke banget ya. Kalau kita nggak tahu tentang sampah, menjijikkan, kotor, ternyata di balik itu semua itu sangat bermanfaat untuk kita ya, sangat penuh dengan keberkahan kalau kita dapat mengelolanya dengan baik ya Mas Iwan ya. Betul. Oke, untuk selanjutnya nih Mas Iwan ini apa aja sih kegiatannya sekarang nih, terutama tentang lingkungan gitu? Ya. Jadi untuk tentang lingkungan kebetulan saya mencoba menginisiasi, kami membuat namanya semacam startup. Itu Fantastic Four Ways. Apa itu? Jadi kami sudah mempelajari semuanya, mencoba mempelajari semuanya. Kami mengidentifikasi bahwa ada 4 hal yang harus kita bersama lakukan. Untuk mengelola sampah ini sebetulnya semuanya berpotensi, baik berpotensi untuk memperburuk keadaan maupun sebaliknya bisa memperbaiki lingkungan itu. Maka daripada itu kami membuat namanya Fantastic Four Ways. Apa itu Fantastic Four Ways? Jadi ada 4 hal yang ingin misi kami. Itu pertama adalah edukasi. Apa itu edukasi? Jadi pengelolaan sampah kita yang selama ini, yang kita tahu selama ini, mungkin yang dianggap masih buruk, masih kurang. Itu positive thinking kami itu adalah karena mungkin masyarakat belum tahu bagaimana cara memperlakukan sampah itu dengan baik dan benar. Maka tugas kita bersama adalah memberikan edukasi, mengkampanyekan, memberikan informasi bagaimana seharusnya sampah itu diperlakukan. Kemudian yang kedua adalah memberdayakan masyarakat, karena semuanya berpotensi membuat sampah, ya, semuanya berpotensi memproduksi sampah, maka semuanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengelolanya. Maka setelah diberitahu, maka kita harus sama-sama berdaya, kita bersama-sama bergerak. Kemudian yang ketiga adalah bermitra. Kami melihat bahwa pengelolaan sampah ini tidak bisa kita lakukan secara sporadis dan juga spot-spot. Maka kita harus saling bersatu. Pemerintah, masyarakat, pihak swasta itu semuanya bisa mengambil bagian sesuai dengan kewenangannya. Maka kemitraan itu perlu kita jalin komunikasi. Baru kemudian yang keempat, setelah kita tahu, kemudian kita bekerja, kemudian kita bekerja sama, maka tidak lain yang dilakukan, maka benefit dan profit insya Allah bisa kita rasakan. Maka Fantastic Four Ways itulah misinya, Marina. Itu yang saya lakukan. Sangat mulia sekali ya. Insya Allah.
selain itu perkembangan itu gimana Mas Iwan dari masyarakat menyadarkan masyarakat itu untuk menuju ke situ? Pengalaman kami di Fantastic Four Ways, mohon maaf karena Fantastic Four Ways ini saat ini hanya masih bergerak fokus di Kota Samarinda saja. Kami melihatnya sebetulnya Kota Samarinda ini sungguh luar biasa masyarakatnya. Jadi boleh dibilang kami Fantastic Four Ways melihat sisi lain Kota Samarinda yang mungkin stigma masyarakat di luar sana itu menganggap bahwa Samarinda itu mungkin masyarakatnya susah diatur, masyarakatnya jorok, masyarakatnya bandel gitu ya. Tapi kami di Fantastic Four Ways dengan storeplastic.com-nya itu melihat sisi lain. Alhamdulillah kami mulai dari bulan Juni 2019 sampai dengan terakhir Februari 2020 sebelum masa pandemi itu kami bisa mendampingi dan kemudian menghidupkan kembali bank sampah yang ada. Itu adalah wujud dari keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Itu lebih dari 30 bank sampah dan lebih dari 30 ton sampah yang bisa kita kelola bersama dengan bank sampah untuk kita kelola bersama-sama. Itu sebetulnya masyarakat itu terutama di Samarinda ini sebetulnya peduli terhadap lingkungan. Tinggal bagaimana kita, terutama mungkin Mbak Rina di ITK, di akademisi itu bisa mengambil peran yang lebih untuk memberikan pendampingan, memberikan advokasi kepada masyarakat secara lebih intens sehingga masyarakat itu merasa dia tidak sendirian melakukan pengelolaan sampah ini. Jadi kita sama-sama sekali lagi semuanya punya potensi untuk bekerja sama, punya potensi untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita bisa mengambil bagiannya. Itu saling bersama-sama ya, itu kuncinya. Komitmennya ya, komitmen dan kebersamaan. Oke. Karena saya merupakan salah satu dosen di Institut Teknologi Kalimantan, tepatnya yaitu di program studi perencanaan wilayah dan kota, maka saya ingin mengetahui tentang pasti teman-teman yang lain juga ingin tahu tentang apa sih sanitasi itu, apa sih pengelolaan lingkungan itu, dan bagaimana dampaknya untuk kesehatan kita di lingkungan sekitar kita. Oke, menurut Mas Iwan, sanitasi itu apa sih Mas Iwan? Sanitasi itu sebetulnya banyak sebetulnya definisi yang bisa kita dapatkan di dalam referensi dan macamnya. Tapi kalau menurut saya sanitasi adalah upaya kita untuk mencegah timbulnya penyakit sehingga kesehatan lingkungan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Sehingga lingkungan kita menjadi layak untuk kita huni, kita untuk beraktivitas dan macamnya itu. Nah kemudian di dalam sanitasi sendiri itu sebetulnya ada sektor-sektornya. Mungkin kalau secara sebagian bisa membaginya menjadi ada persampahan, ada air limbah domestik. Dua hal ini mungkin masih belum menarik kalau misalkan kita membahasnya ya, karena orang beranggapan bahwa apa sih sampah itu kotor jorok gitu ya. Apalagi air limbah domestik, apa sih kita ngurusin lumpur tinja dan segala macamnya gitu kan. Nah sebetulnya itu adalah awal mula bagaimana kita menciptakan kesehatan lingkungan. Kalau teori yang lebih populer di kesehatan lingkungan itu kan menurut Bloom ya, itu ada 4 komponen dalam kesehatan lingkungan itu. Itu adalah perilaku, kemudian lingkungan itu sendiri, kemudian fasilitas kesehatan, dan kemudian yang terakhir adalah keturunan. Kesehatan lingkungan itu terbentuk dari 4 komponen ini. Kalau saya melihat saat ini kita hanya berkutat di fasilitas kesehatan. Iya benar banget, benar. Misalkan ada BPJS, kemudian ada rumah sakit gitu. Tapi terkadang kita lupa bahwasannya ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, benar banget, itu benar, setuju saya. Itu peribahasa yang populer tapi kemudian implementasinya sangat kurang. Perilaku dan kemudian lingkungan itu sendiri itu menjadi kurang diperhatikan. Pencegahannya di hulunya kita masih kurang. Iya, setuju banget. Air limbah dan sampah ini adalah sumber dari penyebab turunnya kesehatan lingkungan, maka perlu ditangani. Dan kemudian dalam penanganan sendiri sebetulnya ada 5 aspek. 5 aspek itu yang pertama adalah aspek teknis, jadi ketersediaan infrastruktur, ketersediaan tong sampah, TPA, pengangkutan, IPAL, itu infrastruktur. Kemudian ada aspek kelembagaan, ada truknya pasti ada orangnya, kelembagaannya harus ada. Kemudian ada truk, ada orangnya, tentu ada bensinnya kan, baru ada pembiayaan. Kemudian yang ketiga adalah peraturan, karena dikatakan negara hukum semuanya harus ada dasar peraturannya. Baru yang kelima ini adalah aspek peran serta masyarakat. Kelima aspek ini harus bersinergi secara terpadu. Semuanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Oke. Berarti harus bekerja sama bersama-sama, berkomitmen secara berkelanjutan. Betul. Ya. Jadi semuanya bisa mengambil peran. Sekali lagi itu kuncinya. Semuanya bisa mengambil peran sesuai dengan fashionnya. Nah, kebetulan di Fantastic Four Ways itu juga mengajak generasi-generasi muda, terutama saya sering roadshow ke kampus-kampus juga untuk mengajak kepada mahasiswa itu dengan semangat Tridharma perguruan tingginya.
Jadi ketika ke kampus gitu kita mengajak, ayo kita mengajak ke masyarakat gitu. Dan juga di Fantastic Four Ways juga ingin membuat satu paradigma bahwa mengelola sampah itu keren, asik, menguntungkan. Oke, biar seru, asik, jadi milenial jargon milenial itu yang coba kita jadi tertarik bangun semuanya ya. Oke Mas, kita lanjut mengenai dampak apabila kita tidak peduli dengan lingkungan, terutama kita tidak menjaga lingkungan sekitar kita. Ya, saya sampaikan tadi bahwasannya pengelolaan sanitasi itu adalah hulunya. Jadi dampaknya bisa kemana-mana gitu. Makanya diskusi ini sebenarnya bisa ditarik kemana-mana ketika diskusi tentang sanitasi dan lingkungan itu bisa kemana-mana. Contohnya seperti ini. Dampak lingkungan ketika tidak dikelola, maka akan lari ke yang utama adalah kesehatan tentunya. Kalau lingkungan kotor, jorok, pasti kesehatan lingkungan juga akan menurun. Kemudian dampaknya lainnya apa? Terutama kepada ekonomi. Ketika kotor misalkan nih seperti di Samarinda ini, kita sampah tidak terkelola dengan bagus. Akhirnya misalkan membuang sampah sembarangan di paritnya buntu, kan? Akhirnya kemudian hujan, akhirnya banjir. Banjir. Makanya kemudian saya sampaikan bahwa banjir itu dampaknya juga luar biasa. Ya kalau banjir kan pasti air masuk ke rumah. Ya, benar. Perabotan rusak. Ya kalau perabotan udah lunas. Kalau masih nyicil udah rusak, beli lagi. Lalu sebulan hujan deras masuk rumah banjir. Itu makanya dampaknya luar biasa. Kemudian pembahasannya pun juga solusinya itu juga bisa kemana-mana, dibawa kemana-mana. Mau dibawa ke aspek pendidikan sangat mungkin, karena pendidikan karakter itu perlu dilakukan. Usia dini tentunya. Bagaimana kita kewajiban membuang sampah pada tempatnya. Tapi sekarang harapannya ditambah lagi Mbak. Jadi tidak membuang sampah pada tempatnya, tapi letakkan sampah sesuai dengan jenisnya. Oh, keren banget. Kita sudah mulai itu yang kita belum tahu ya, karena biasanya buanglah sampah pada tempatnya. Jamnya kadang sembarangan mereka. Yang penting tempatnya. Ini ada lagi yang baru nih yang letakkan sampah pada tempatnya. Itu juga mungkin salah satunya Mbak. Jadi buanglah sampah pada tempat jamnya. Jamnya benar banget itu. Itu kemungkinan masyarakat kemudian bertanya, kenapa sih kita harus membuang sampah kok harus mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi? Nah, pasti teman-teman pengen tahu nih, kenapa Mas Iwan? Ya. Jadi sebetulnya ada dua alasan teknis, teknis dan estetika. Jadi kenapa kok kita harus membuang jam 6 sore sampai jam 6 pagi? Karena ya, ketika kita mau membuang, itu kan kita membuang kan di TPS terdekat. Notabene TPS terdekat itu adalah lokasinya berdekatan dengan rumah kita. Maka kalau kita membuang sore hari, semalaman, jadi sama. Jadi ketika sampah itu menumpuk, maka terjadi proses pembusukan oleh bakteri. Bakteri itu bekerja efektif ketika ada bantuan sinar matahari, dan juga suhunya optimal itu suhu sinar matahari. Maka ketika malam hari sampah itu menumpuk di TPS kita, maka dimungkinkan bakteri tidak bekerja secara optimal. Karena dia malam hari sinar matahari. Akhirnya bakteri dorman. Seperti kita menyimpan makanan akan lebih lama ketika menyimpan di lemari es daripada di tempat terbuka. Ketika bakteri itu tidak bekerja dengan optimal, maka proses pembusukan akan berjalan lambat. Efeknya apa? Bau akan tidak ada. Tapi kalau kita membuangnya pada siang hari, kemudian baru malam matahari, maka siap-siap saja kita akan merasakan dampaknya. Sampah itu akan terhirup. Kemudian yang kedua adalah estetika. Ketika masyarakat membuangnya lebih dari jam 6 pagi, itu akan menyulitkan petugas DLH, petugas pengangkut sampah itu membawa ke TPA. Jadi kalau Bapak Ibu masyarakat itu membuangnya bersama dengan berangkat ke kantor, maka tidak boleh protes dong ketika nanti berangkat Bapak Ibu di TPS masih menumpuk. Iya, benar. Kemudian ketika berangkat ke kantor mengantar putra-putrinya berseberangan atau bersibeuran truk sampah pengangkut sampah. Ya, itu karena Bapak Ibu baru mengumpulkannya pagi hari. Tapi kalau mengumpulkan malam hari, itu insya Allah akan tertangani pada subuh. Teman-teman dari DLH akan mengangkutnya ke TPS. Jadi pada saat berangkat ke kantor, insya Allah TPS itu sudah bersih. Itu yang menyebabkan alasannya kita harus membuang sampah jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Berarti peraturan itu dibuat bukan sesuka hati pemerintah ya, pasti ada tujuan maksud dari semuanya ya. Betul sekali. Oke. Selanjutnya Mas Iwan pengen tahu nih, Mas Iwan kan sudah lama ya, tadi sekitar berapa? 12 tahun ke-12 saya. Tahun ke-12 ya tentang peduli lingkungan. Pasti banyak dari, jadi Mas Iwan ini bukan hanya di lingkungan masyarakat aja kepeduliannya, jadi lingkungan institusi, instansi pemerintahan maupun swasta ya Mas Iwan ya. Pasti Mas Iwan pengalamannya banyak banget.
Dan menurut Mas Iwan, isu-isu terkini tentang lingkungan tuh apa? Terutama tentang sanitasi dan penyehatan lingkungan. Ya. Sebetulnya kalau isu itu secara nasional, isu sanitasi ini sebetulnya sudah menjadi isu nasional. Diwujudkan dengan pemerintah sudah menetapkan target 100-0-100. Apa itu? 100 itu universal access, di mana pemerintah sudah menargetkan pada tahun 2019 sebetulnya. Itu targetnya adalah 100% air minum, 0% kumuh, dan 100% sanitasi layak. Itu. Tapi kenyataannya sampai dengan tahun 2019 target itu belum terpenuhi. Bahkan di Kalimantan Timur sendiri berdasarkan data dari Bappenas pada tahun 2018 itu masih di angka 70-an% sanitasinya. Sangat rendah. Jadi masih masih ada gap 30% yang harus tercapai. Itu makanya itu secara nasional. Kemudian kalau secara daerah itu kemudian diturunkan dengan RPJMD dan segala macamnya itu wujudnya adalah ini kepedulian masyarakat sebetulnya. Peran serta masyarakatnya. Pemerintah sebetulnya tadi saya sampaikan di awal kan bahwa sebenarnya permasalahan sanitasi ini semuanya berpotensi menyumbang keburukan maupun sebaliknya bisa berpotensi sebaliknya. Nah, solusinya sudah kita tidak perlu membahas tentang masa lalu, kita harus menatap masa depan, apa yang bisa kita lakukan. Itu tadi kami di Fantastic Four Ways itu mengambil bagian sesuai dengan kewenangan kami di masyarakat. Kami mengajak kepada masyarakat, memudahkan masyarakat di dalam mengelola sampah melalui dengan salah satunya adalah kegiatan bank sampah seperti di lokasi kita ini. Yang di sini ya TPS 3R Rawamakmur Palaran Samarinda. Ya. Oke Mas, tadi kita kan tahu tentang sudah dampaknya apabila kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Sekarang ini ingin tahu tantangannya itu apa aja dari yang ringan sampai yang terberat dalam pengelolaan lingkungan terutama tentang sanitasi. Baik, kalau kita bicara tantangan, kita sebetulnya bisa kembali ke 5 aspek tadi. Jadi dari 5 aspek itu semuanya ada tantangannya. Jadi yang pertama terkait ketersediaan infrastrukturnya. Ya, sebenarnya ini ketersediaan infrastruktur ini adalah juga yang dominan adalah kewenangan dari pemerintah. Jadi pemerintah juga menghitung berapa sih kebutuhan idealnya, sampahnya berapa, TPA-nya seberapa luas, TPST-nya berapa kan gitu. Kemudian yang kedua tantangan berikutnya adalah terkait kelembagaannya. Kelembagaannya adalah mulai dari kualitas SDM-nya, kemudian kompetensi di dalamnya itu juga perlu mendapat perhatian. Dan yang ketiga adalah pembiayaan. Ini yang paling krusial. Memang secara peraturan pembiayaan untuk sanitasi secara daerah itu memang belum diatur dalam undang-undang, beda dengan kesehatan dengan pendidikan. Oh, belum diatur ya Mas Iwan belum ya? Ada. Oh iya. Itulah makanya itu juga tantangan. Di satu sisi pemerintah menargetkan target yang luar biasa tingginya, tapi di satu sisi dukungan kebijakan tentang berapa alokasi pendanaan yang seharusnya di dalam pembangunan sanitasi ini juga belum ada. Tapi kemudian ada semacam kayak kesepakatan bersama dari AKOPSI. AKOPSI itu adalah Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi. Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi. Itu menyepakati untuk kegiatan pembangunan sanitasi itu adalah sebesar 2% dari APBD. Minimal itu kesepakatannya. Itu tantangan berikutnya. Jadi keseriusan atau komitmen Pemda pemerintah dalam hal ini di dalam pembangunan sanitasi itu juga perlu mendapat perhatian lebih terutama dalam alokasi pendanaannya. Kemudian yang keempat adalah tentang peraturan. Perda kita sudah punya. Tapi kemudian yang rendah adalah bagaimana menegakkan peraturan itu. Pelaksanaan mengimplementasikannya. Iya, benar banget. Itu yang susah. Kita masyarakat masih asik dengan membangun, sanksinya juga mungkin juga dianggap terlalu ringan. Nah, itu juga efek jerahnya juga belum. Jadi itu juga perlu mendapat perhatian. Dan yang terakhir itu adalah peran serta masyarakat. Sekali lagi peran serta masyarakat. Karena kita di sini sesuai dengan kewenangannya. Masyarakat itu perlu dilibatkan karena berdasarkan undang-undang pun nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu pasal 12 itu mengamanatkan bahwa semua manusia, semua warga negara, setiap orang bahasanya itu punya kewajiban untuk mengelola sampah. Jadi sebenarnya mengelola sampah itu hukumnya wajib ain. Berarti setiap orang wajib, baik dari yang kecil ya, maksudnya umurnya masih muda hingga yang dewasa. Wajib. Jadi bukan kewajiban dari pemerintah aja ya Mas Iwan ya. Itu banyak mungkin teman-teman banyak yang belum tahu tentang itu ya. Jadi pikirnya sudah nggak peduli, yang penting kan aku nggak kotor, udah kubuang sampahnya gitu. Tapi buangnya itu kemana, dikelola di mana, kita juga harus tahu ya Mas Iwan ya. Contohnya seperti ini di TPS 3R kita yang cepat kita saat ini. Ini sebetulnya wujud kolaborasi yang luar biasa.
Jadi yang pertama Pemdanya sudah membangun, pemerintahnya sudah membangunkan infrastrukturnya sehebat seperti ini bangunan. Kemudian dari masyarakatnya terbentuk KSM dan bank sampahnya akhirnya bisa terwujud. Dari swastanya, kebetulan di sini juga bersama dengan Pegadaian sudah menyumbang dengan infrastruktur kendaraannya. Kemudian nanti kami dari Store Plastik juga bisa bekerjasama di sini. Jadi ini adalah wujud salah satu sistem yang sudah dicontohkan. Contohnya kebersamaan ya. Jadi dari instansi terkait baik dari masyarakatnya juga, dari pihak swasta, baik usaha maupun kegiatan bersama-sama berkomitmen secara berkesinambungan ya Mas Iwan ya, berkelanjutan terus-menerus seperti dan sanitasi dan tentang air bersih yang layak kan juga termasuk dalam tujuan poin ke-6 dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi mereka saling berhubungan ya, bersinergi ya Mas Iwan ya. Oke. Kalau untuk tentang ini kan pembangunan berkelanjutan hubungannya dengan pengelolaan lingkungan. Itu bagaimana itu Mas Iwan? Tadi kembali lagi. Jadi sebetulnya pembangunan itu bisa berkelanjutan kalau masyarakatnya kan sehat. Masyarakat sehat pasti itu intinya dari masyarakat lagi lingkungan yang sehat gitu kan. Nah, itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya bagaimana kita misalkan punya mimpi kota yang smart city misalnya. Smart city, kota itu ibaratnya seperti rumah. Jadi kalau rumah sehebat apapun rumah, semewah apapun rumah, kalau tong sampahnya masih dibakar, nah itu juga jadi belum mewah. Belum mewah. Karena kan smart city itu wow gitu ya. Kita pikirnya tujuan kita tuh bersama-sama untuk menjadi kota kita yang pintar gitu ya, smart ya. Baik semua infrastruktur maupun ada sarana prasarana pendukungnya ya. Tapi kita dimulai dari mana? Harus dari diri sendiri juga dulu ya Mas. Mulai dari diri sendiri. Oke. Untuk selanjutnya jadi upaya-upayanya itu ya Mas Iwan ya, berbagai aspek harus saling berkesinambungan. Betul. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ ya. Oke. Ini untuk teman-teman semua yang menyaksikan podcast Santun pasti ingin tahu dari semua diskusi kita dari awal sampai akhir yang sangat-sangat menarik ini, dan banyak mungkin teman-teman yang awalnya nggak tahu, akhirnya tahu. Itu tuh kesimpulannya apa sih? Jadi harus kita bagaimana ke depannya gitu. Yang pertama kali dari misalnya kita nih diri kita sendiri sebagai misalnya mahasiswa maupun dari generasi milenial, itu yang harus dilakukan pertama kali itu mulai dari mana? Akhirnya bagaimana gitu? Jadi pertama yang perlu kita lakukan sebetulnya adalah menyadari posisi kita di mana dulu. Masing-masing orang harus menyadari posisinya di mana. Seperti yang saya sampaikan tadi kan. Jadi semua, saya lagi kuncinya adalah seperti yang saya ulang-ulang tadi. Kuncinya adalah semua mempunyai potensi yang sama. Setiap orang, setiap stakeholder mempunyai potensi yang sama di dalam pengelolaan sampah. Potensi apa ya? Udah potensi yang kebaikan maupun potensi untuk menunjang itu menjadi lebih bagus lagi. Setelah kita tahu posisi kita, kemudian kita bisa mengambil bagian sesuai dengan passionnya dan kewenangannya. Jadi contohnya seperti kayak pemerintah sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan tusinya, dan sebagai fungsinya sebagai regulator tentu harus memastikan bahwa kebijakan itu sudah ada. Kemudian bagaimana penegakannya, kemudian kewenangannya di dalam penyediaan infrastrukturnya seperti apa, gitu kan. Kemudian bagi masyarakat pun juga mempunyai tugas dan tanggung jawab gitu. Mulai dari bagaimana cara membuang sampahnya, kemudian bagaimana jadwal pembuangan sampahnya, gitu kan. Kemudian memilah sampahnya, itu juga bisa diambil peran sertanya. Akademisi juga demikian, dengan jenjang perguruan tingginya, dengan segala potensinya itu mengambil peran. Swasta dengan segala potensinya, kemudian dengan segala kewenangannya, kemampuannya, itu bisa berkolaborasi. Insya Allah kalau semuanya ini mengambil peran, memahami perannya, mengetahui posisinya, dan kemudian bersatu padu, terintegrasi, maka tidak akan mustahil kita bisa mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk kita semua ya. Sangat menarik sekali, sangat membuka wawasan kita gitu ya, terutama tentang sanitasi dan kesehatan lingkungan yang selama ini nih kita tuh kayak cuman ya udah sanitasi penyediaan saya cuci tangan, lagi corona nih ya, pandemi, cuman kita taunya
gimana sih caranya mengatasi misalnya COVID-19 gitu, cuci tangan gitu, pakai masker, kita cuman gitu aja. Cuma maksudnya tujuan dari itu tuh apa gitu kan, kita masih belum memahaminya ya setiap masyarakat. Makanya setelah kita memahami, akhirnya kita berpikir, dan akhirnya dari situ timbullah rasa peduli kita untuk lingkungan sekitar. Oke. Kondisi pandemi ini sebetulnya juga menjadi momentum untuk mempercepat kita merubah perilaku. Iya, benar banget. Seperti kayak cuci tangan pakai sabun itu kan sebetulnya bagian dari PHBS yang sudah lama banget ya. Tapi masyarakat masih ada yang mau, ada yang enggak. Tapi dengan adanya pandemi ini semacam kayak kita dipaksa untuk membiasakan mencuci tangan pakai sabun setiap hari. Yang awalnya biasanya misalnya kayak adik-adik kecil, cuci tangan dulu abis dari mainan, nggak usah, nggak apa-apa gitu kan. Ternyata sekarang tuh ada manfaatnya, kenapa kita disuruh cuci tangan waktu masih kecil. Oke, terima kasih untuk Mas Iwan karena telah meluangkan waktunya berbagi ilmu yang sangat-sangat bermanfaat banget di podcast Santun kali ini. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Atau lagi boleh pesan? Boleh banget. Ini mungkin pesan buat saya pribadi dan mungkin juga masyarakat. Ini juga pesan dari salah satu guru saya waktu itu. Jadi kalau kita mempunyai kemampuan dan kemauan serta kemampuan dan bisa untuk melakukan kebaikan, tapi kita tidak melakukan perbuatan itu, maka itu kita masuk dalam tipu daya setan. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau kita harus kembali ke potensi kita. Kita mengolah sampah bisa, seperti ini kita masyarakat bisa mengambil bagian. Jadi mari saya mengajak kepada masyarakat, mari kita ambil bagian sama-sama untuk mengolah sampah bersama-sama. Itu, Mbak Lina. Terima kasih, sangat bermanfaat banget. Terima kasih untuk para pengunjung podcast Santun, semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Jangan lupa nantikan podcast Santun berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf ya kalau apabila ada suara-suara yang mengganggu di sekitar kita, karena kita ini berada di tempat lokasi yang merupakan salah satu contoh pengelolaan lingkungan ya, pengelolaan sampah domestik yang berada di sekitaran kita. Baik itu sangat bersinergi antara tadi pihak peran serta masyarakat, dari instansi terkait di daerah, dan juga pihak swasta ya Mas Iwan ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.